Setiap hari kita bangun, membuka mata, dan tanpa sadar, kita mulai membandingkan diri, melihat hidup orang lain di layar kecil itu, dan merasa hidup kita kurang sukses, kurang bahagia, kurang berharga. Tapi, apakah benar kita kekurangan? Atau hanya lupa melihat apa yang sebenarnya cukup? Filosofi Stoik, yang berasal dari ribuan tahun lalu, mengajarkan satu hal penting. Kebahagiaan tidak datang dari luar. Ia tumbuh dari dalam. Marcus Aurelius menulis, seseorang yang tidak puas dengan yang ia miliki sekarang, tidak akan pernah puas, meski seluruh dunia jadi miliknya. Epictetus menambahkan, jika kamu ingin bahagia, berhentilah membandingkan. Fokuslah pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Apa yang bisa kita kendalikan? Pikiran kita, tindakan kita, pilihan kita hari ini. Bukan hidup orang lain, bukan pencapaian mereka, bukan standar palsu dari dunia yang selalu berubah. Membandingkan hanya akan mencuri damai dalam diri. Setiap orang punya jalan yang berbeda. Kamu tidak bisa membandingkan bab pertama hidupmu dengan bab 20 orang lain. Mungkin kamu sedang belajar bertahan, sementara mereka sedang menuai hasil. Dan itu tidak apa-apa. Kamu bukan terlambat. Kamu hanya sedang di jalan yang benar, milikmu sendiri. Hari ini berhenti sebentar. Tarik napas. Lihat ke dalam dirimu. Apa yang bisa kamu syukuri? Apa yang bisa kamu perbaiki? Itu cukup, itu nyata. Dan itu milikmu. Stoikisme mengajarkan bahagia bukan berarti punya segalanya. Bahagia berarti bisa menerima segalanya dengan tenang. Kita hidup di zaman perbandingan. Media sosial, berita, obrolan ringan semuanya memamerkan standar hidup yang tak pernah nyata. Teman sekolah yang sudah beli rumah, rekan kerja yang sudah punya bisnis sendiri, orang yang seusia kita, yang tampaknya sudah lebih jauh, dan kita masih berjuang bayar cicilan, masih bingung arah hidup, masih bertanya-tanya, apa yang salah denganku? Tapi Stoikisme mengingatkan kita bukan gagal, kita hanya sedang berjalan. Bangun pagi dan bisa bernapas adalah berkah. Punya satu orang yang peduli adalah kekuatan. Masih bisa memilih hari ini adalah kekuasaan yang tak terlihat. Jangan remehkan hidupmu hanya karena hidup orang lain terlihat lebih terang. Seringkali, cahaya yang mereka pancarkan datang dari luka yang tak pernah mereka tunjukkan. Tak apa belum sampai, tak apa merasa lelah. Yang penting kamu terus melangkah, dengan jujur, dengan sadar, hidup bukan lomba cepat. Tapi perjalanan sunyi, yang penuh makna jika dijalani dengan keikhlasan. Dan kamu tidak pernah sendiri. Jadi mulai hari ini, berhenti tanya, kenapa aku belum seperti mereka? Dan mulai tanya, apa yang bisa aku syukuri hari ini? Apa satu hal kecil yang bisa aku lakukan untuk diriku sendiri? Itu Stoikisme. Bukan teori tinggi, tapi seni hidup yang sederhana. Tenang dalam badai, bersyukur dalam kekurangan, dan setia pada jalan sendiri. Karena bahagia bukan soal menang, tapi soal damai dengan siapa dirimu hari ini. Kadang, kita lupa bahwa rumput tetangga terlihat lebih hijau, karena kita tak pernah melihat proses menyiramnya. Kita hanya melihat hasil bukan perjuangan. Kita melihat senyuman bukan malam-malam tanpa tidur. Di balik pencapaian orang lain, selalu ada luka yang tak tampak. Selalu ada keraguan, kecemasan, dan air mata yang disembunyikan. Dan dalam hidup, membandingkan tanpa tahu cerita lengkap hanya akan melukai diri sendiri. Filosofi Stoik mengajarkan, latih dirimu untuk memandang hidup sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kamu inginkan. Pagi ini, sebelum kamu menyentuh ponsel, tarik napas dalam. Sadari, kamu masih hidup, masih diberi satu hari lagi. Dan itu lebih dari cukup untuk bersyukur. Ketika kamu merasa iri, tanya dirimu, apa yang sebenarnya aku kejar? Pengakuan, kebanggaan, atau rasa damai? Damai tidak datang dari luar, ia tumbuh dari dalam. Ia tumbuh ketika kamu belajar berkata, aku tidak butuh jadi seperti mereka. Aku hanya perlu setia menjadi diriku sendiri. Mungkin kamu pernah merasa tidak cukup dibandingkan oleh orang tuamu, diremehkan oleh lingkungan, atau ditinggalkan saat kamu paling butuh dukungan. Dan itu menyakitkan. Tapi justru disitulah kekuatanmu lahir. Bukan dari pujian, tapi dari luka yang kamu rawat diam-diam. Bukan dari pengakuan, tapi dari keputusan untuk terus hidup. Meski dunia tak pernah tahu perjuanganmu. Stoikisme tidak mengajarkan kita menjadi keras hati. Ia mengajarkan kita menjadi kuat tanpa kehilangan kasih. Menjadi tenang tanpa kehilangan semangat.
menjadi mandiri tanpa kehilangan rasa kemanusiaan. Ketika hidup terasa berat, Epictetus berkata, "Jangan berharap hidup menjadi lebih mudah. Berharaplah kamu menjadi lebih kuat." Kamu tidak bisa mengontrol masa lalu, tidak bisa mengubah bagaimana orang memperlakukanmu. Tapi, kamu bisa memilih untuk tidak menyerah pada rasa iri dan kecewa. Kamu bisa memilih untuk memberi ruang bagi dirimu sendiri, memaafkan langkah-langkah yang salah, dan menghargai setiap perjuangan kecil yang tak dilihat siapapun. Tapi kamu tahu betapa beratnya. Hari ini mungkin kamu belum mencapai yang kamu impikan. Tapi kamu juga bukan orang yang sama seperti dulu. Kamu lebih kuat, lebih sadar, dan lebih berani untuk menerima kenyataan. Itulah stoikisme. Ia tidak menjanjikan dunia akan berubah, tapi ia membentuk dirimu agar bisa berdiri teguh di tengah dunia yang terus berubah. Dan itu sudah cukup untuk membuatmu bahagia. Bukan karena kamu punya semuanya, tapi karena kamu akhirnya tahu kamu tidak perlu semuanya untuk merasa cukup. Kadang, tanpa sadar, kita menjadi tahanan dari ekspektasi. Bukan hanya ekspektasi orang lain, tapi ekspektasi yang kita ciptakan sendiri. Aku harus sukses di usia ini. Aku harus punya ini. Harus jadi itu. Dan ketika kenyataan tak sejalan, kita mulai menyalahkan diri sendiri. Tapi, stoikisme mengingatkan, kita tidak dikendalikan oleh kejadian di luar, tapi oleh penilaian kita terhadapnya. Apa yang membuatmu menderita bukan kegagalannya, tapi pikiranmu tentang kegagalan itu. Bukan karena orang lain lebih hebat, tapi karena kamu percaya kamu lebih rendah. Lepaskan. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu memilih hidup dengan lebih sadar. Lepaskan gagasan bahwa kamu harus selalu kuat. Lepaskan keinginan untuk disukai semua orang. Lepaskan perlombaan tak terlihat yang menguras ketenanganmu setiap hari. Dalam kebisingan dunia, ketenangan bukan ditemukan tapi dipilih. Dan kamu punya kuasa untuk memilihnya. Mungkin kamu bukan siapa-siapa di mata dunia. Bukan CEO, bukan tokoh publik. Mungkin kamu hanya seseorang yang bangun pagi, berangkat kerja, pulang dengan badan lelah, dan tidur sambil menahan beban yang tak sempat diceritakan. Tapi kamu tahu, itu pun butuh keberanian. Butuh kekuatan untuk tetap hidup meski hidup tak selalu ramah. Dan dalam pandangan stoik, itu adalah kemenangan sejati. Karena sejatinya, orang yang paling kuat bukan yang paling terkenal, tapi yang paling tenang dalam menghadapi kenyataan. Saat kamu merasa hampa, tetaplah melangkah. Saat kamu merasa sendirian, tetaplah hadir untuk dirimu sendiri. Tak perlu menjelaskan dirimu ke semua orang. Tak semua orang akan mengerti jalanmu, dan itu wajar. Karena jalan ini bukan milik mereka. Ini adalah jalanmu, dengan ritmemu, dengan waktumu, dan dengan keheningan yang perlahan membentuk kekuatan batin yang tak tergoyahkan. Stoikisme bukan tentang menjadi kebal rasa, tapi tentang merangkul rasa tanpa dikuasai olehnya. Bukan tentang menolak dunia, tapi tentang menerima dunia apa adanya sambil menjaga jiwamu tetap utuh. Jadi hari ini, jangan buru-buru jadi sempurna. Jadilah cukup, jadilah sadar, jadilah tenang. Karena kebahagiaan bukan tempat yang harus kamu tuju, tapi cara kamu berjalan setiap hari dengan lapang dada. Dan mungkin itu satu-satunya hal yang benar-benar kamu butuhkan. Ada hal-hal dalam hidup yang tak bisa kita ubah. Orang yang sudah pergi. Masa lalu yang tak bisa diulang. Keputusan yang pernah kita sesali diam-diam. Dan seringkali, rasa bersalah itu tinggal. Dia mengakar. Hingga tanpa sadar, kita menjalani hidup sambil memikul beban yang tak pernah kita letakkan. Tapi dalam stoikisme, ada sebuah kebijaksanaan yang lembut. Kamu tidak bisa mengontrol apa yang terjadi, tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu meresponnya. Kadang, yang paling sulit bukan memaafkan orang lain, tapi memaafkan diri sendiri. Kita marah karena dulu terlalu naif. Kita kecewa karena berharap terlalu tinggi. Kita hancur karena pernah memberi hati sepenuhnya pada orang yang tak tahu cara menjaganya. Dan luka itu tak selalu hilang. Tapi stoikisme tak pernah meminta kita untuk melupakan. Ia hanya mengajak kita untuk berdamai, untuk melihat luka bukan sebagai akhir, tapi sebagai bagian dari pertumbuhan. Sebagai pengingat bahwa kita pernah jatuh, tapi tidak hancur. Tidak apa-apa jika kadang kamu merasa lelah. Tidak apa-apa jika kamu menangis dalam diam. Tidak apa-apa jika kamu merasa kosong dan tidak tahu harus melangkah kemana. Yang penting, jangan berhenti hadir untuk dirimu sendiri. Jangan berhenti menjadi tempat berlindung bagi dirimu ketika dunia terasa terlalu keras. Stoikisme mengajarkan apa yang mengganggumu
bukan hal itu sendiri. Tapi cerita yang kamu ulang-ulang di dalam pikiranmu. Ubah ceritanya, ubah narasinya. Bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas. Dari rasa kehilangan, kamu belajar arti menerima. Dari rasa kecewa, kamu belajar batas harapan. Dan dari keterpurukan, kamu belajar membangun ulang dirimu. Pelan-pelan, bukan jadi versi sempurna, tapi jadi versi yang jujur. Yang lebih lembut pada luka. Yang lebih sabar pada proses. Yang lebih tenang, meski dunia tetap tak bisa ditebak. Kebahagiaan tidak selalu datang dalam tawa. Kadang ia hadir dalam keheningan malam. Saat kamu sadar bahwa kamu tidak harus punya semua jawaban untuk tetap melanjutkan hidup. Dan itu cukup. Cukup untuk hari ini. Cukup untuk detik ini. Cukup untuk membuatmu berani membuka mata esok hari. Karena sejatinya, kamu tidak kekurangan apapun. Kamu hanya lupa bahwa dirimu sendiri adalah rumah. Dan rumah itu sudah lebih dari cukup untuk membuatmu bertahan. Pernahkah kamu duduk dalam gelap tanpa suara, tanpa gangguan, hanya kamu dan pikiranmu sendiri? Di saat seperti itu, semua topeng runtuh, tak ada lagi pencitraan, tak ada lagi pembuktian. Yang tersisa hanya satu pertanyaan, tanpa pencapaian, tanpa validasi, tanpa likes, tanpa gelar. Siapa dirimu saat dunia tidak melihat? Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya bisa mengguncangkan. Karena selama ini, kita terlalu sibuk menjadi seseorang hingga lupa menjadi diri sendiri. Stoikisme bukan hanya tentang bersikap tenang, tapi tentang melepaskan yang semu agar kita bisa kembali pada yang sejati. Mereka yang bijak tak sibuk membuktikan. Mereka tahu, kebebasan sejati bukan ketika dunia tunduk padamu, tapi saat kamu tak lagi tunduk pada dorongan hatimu sendiri yang liar. Di dunia yang berlomba jadi yang tercepat, kamu boleh memilih jadi yang paling sadar. Saat semua mengejar banyak hal, kamu boleh memilih menikmati yang sedikit, tapi bermakna. Kita bukan mesin. Kita tidak harus selalu produktif. Kadang yang paling bijak adalah berhenti, diam, mendengarkan. Karena hanya dalam keheningan, kita bisa dengar suara terdalam hati kita. Suara yang sudah terlalu lama dikalahkan oleh bisingnya ambisi. Kamu tidak perlu tahu semua arah. Cukup tahu satu hal hari ini. Kamu tidak akan meninggalkan dirimu lagi. Kamu akan setia bahkan saat semua pergi. Kamu akan hadir bahkan saat dirimu terluka. Dan kamu akan tetap berdiri. Bukan karena tidak pernah jatuh, tapi karena kamu tidak pernah menyerah pada luka itu. Itulah jalan stoik. Sunyi, tapi kuat. Sederhana, tapi dalam. Tak terlihat, tapi mengubah segalanya dari dalam. Hari ini, kamu tidak harus menjadi lebih dari siapapun. Kamu hanya perlu jadi lebih dari dirimu kemarin. Sedikit lebih sadar, sedikit lebih damai, sedikit lebih hadir dalam hidup yang kamu jalani. Dan ketika kamu bisa duduk dalam keheningan, tanpa merasa perlu menjadi siapapun, maka disitulah kamu telah menemukan kebebasan sejati. Pada akhirnya semua orang sedang mencari hal yang sama. Bukan harta, bukan status, tapi rasa, aku cukup. Cukup sebagai manusia. Cukup meski belum sempurna. Cukup meski masih terus belajar mencintai diri sendiri. Tapi, bagaimana bisa merasa cukup kalau kita terus mencambuk diri karena belum secepat orang lain? Bagaimana bisa damai kalau kita terus hidup dalam naskah yang ditulis oleh orang lain? Mungkin sudah waktunya untuk menutup buku itu. Buku penuh ekspektasi. Kapan harus sukses? Kapan harus menikah? Kapan harus bahagia? Itu bukan hidupmu. Itu hanya naskah warisan yang kamu pegang tanpa pernah bertanya. Apakah ini benar-benar aku? Stoikisme berkata, hidup yang tidak direfleksikan bukanlah hidup yang layak dijalani. Maka hari ini, duduklah sebentar. Tanyakan pada dirimu sendiri. Apa yang benar-benar penting bagiku? Jika tidak ada yang menonton, kita semua sedang menyembunyikan sesuatu. Rasa takut, luka lama, keinginan untuk dimengerti, tapi tak tahu bagaimana cara mengatakannya. Dan dunia ini terlalu sibuk untuk benar-benar mendengar. Tapi kamu tak harus selalu didengar untuk tetap berarti. Tak harus selalu dimengerti untuk tetap punya tempat di dunia ini. Karena makna hidup bukan dari seberapa keras kamu diteriakkan dunia, tapi dari seberapa jujur kamu hidup, meski dalam dalam.